Hai semua, sini kami dari mahasiswa Fakultas Keperawatan UPH akan menjelaskan jurnal penelitian kami, yaitu analisis kualitas pelayanan kesehatan selama COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M. Thompson Nias. Dan juga kami beranggotakan 5 orang, yaitu saya sendiri Berman Tarigan, Joni Mdot Maruwu, Margaret Vinitase, Nisra Restika Bate, dan Marolop Shombing. Dan teman-teman, selanjutnya Marolop akan menjelaskan bagian pendahuluan. Terima kasih. Pada tahun 2019 hingga sekarang, muncul suatu penyakit baru yang sangat meresahkan dan menyebar ke seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau lebih dikenal dengan virus corona atau COVID-19. Virus ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina dan menyebar dengan pesat ke seluruh dunia. Hingga awal Maret 2020, virus ini menyebar ke Indonesia. Saat ini, kualitas pelayanan kesehatan di masa pandemi menjadi fokus utama dalam kehidupan masyarakat di Indonesia. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan secara sendiri maupun secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan suatu penyakit, dan memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Pelayanan kesehatan yang maksimal akan memberikan dampak positif dalam menunjang serta meningkatkan kesehatan di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan kualitas pelayanan kesehatan selama pandemi pada fasilitas pelayanan kesehatan. Yang ketiga, menggambarkan tentang pelaksanaan pemenuhan pelayanan kesehatan. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pelayanan kesehatan tidak maksimal. Kemudian yang kelima, mengetahui persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di masa pandemi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian. Dalam rangka menemukan jawaban atas fokus penelitian yang telah ditetapkan peneliti, peneliti menggunakan metode deskriptif untuk memenuhi tujuan penelitian, yaitu untuk menjelaskan ataupun mendeskripsikan kualitas pelayanan kesehatan yang terjadi selama pandemik di masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Data yang berhasil diperoleh dalam kuesioner ini kemudian akan dideskripsikan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun populasi yang digunakan dalam metode ini yaitu semua mahasiswa Fakultas Keperawatan ITP 2018, 2019, dan 2020 yang berasal dari NIAS sebanyak 41 responden dengan menggunakan teknik pengambilan sampel acak sederhana atau simple random sampling. Alasan menggunakan sampel mahasiswa keperawatan UPH ITP 2018, 2019, dan 2020 yang berasal dari NIAS yaitu karena sampel sudah pernah mendapatkan pelayanan kesehatan di salah satu pusat pelayanan kesehatan yang terdapat di NIAS. Yang kedua yaitu karena sampel merupakan mahasiswa keperawatan yang sudah belajar mengenai pemberian pelayanan kesehatan yang baik kepada masyarakat. Berdasarkan tabel 1.1, diperoleh hasil karakteristik responden penelitian mengenai kualitas pelayanan kesehatan selama COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Thompson Nias. Sampel penelitian adalah mahasiswa Fakultas Keperawatan UPH yang berasal dari Nias dan pernah berkunjung di rumah sakit tersebut. Penelitian ini diisi oleh 41 responden, di mana karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin, di mana laki-laki terdiri dari 14 responden atau 34,1% dan perempuan 27 responden atau 65,9%. Mayoritas penelitian ini diisi oleh perempuan. Berdasarkan ITP, karakteristik responden berdasarkan ITP di mana 2018 terdiri dari 8 responden atau 19,5% dan 2019 terdiri dari 19 responden atau 46,3% dan ITP 2020 terdiri dari 14 responden atau 34,1%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, karakteristik responden berdasarkan ITP didapatkan hasil bahwa mayoritas ITP 2019 menjadi responden dalam penelitian ini. Karakteristik responden berdasarkan waktu terakhir berkunjung.
Responden yang berkunjung kurang dari 3 bulan terakhir adalah 15 responden atau 36,6%. Responden yang berkunjung lebih dari 3 bulan terakhir sebanyak 23 responden atau 56,1%. Sedangkan responden yang berkunjung kurang dari 1 minggu dihitung pada saat mengisi kuesioner, dapatkan bahwa ada 1 responden atau 2,4%. Responden yang berkunjung selama 1 tahun terakhir ada 1 responden atau 2,4%, dan responden yang berkunjung selama 5 bulan terakhir adalah ada 1% atau 2,4%. Didapatkan hasil 33 responden atau 80,5%. Responden memiliki persepsi bahwa petugas kesehatan memberikan edukasi mengenai penyebaran COVID-19. Sedangkan 8 responden atau 19,5% responden lain memiliki persepsi bahwa petugas kesehatan tidak memberikan edukasi mengenai penyebaran COVID-19. Diperoleh hasil 32 responden atau 78% setuju petugas kesehatan memberikan informasi yang jelas. Sedangkan 9 responden atau 22% lainnya memiliki persepsi bahwa petugas kesehatan tidak memberikan informasi yang jelas. Dari data diperoleh 34 responden atau 82,9% responden memiliki persepsi bahwa tenaga kesehatan menanggapi dengan cepat keluhan yang disampaikan oleh pasien. Sedangkan 7 responden atau 17,1% responden memiliki persepsi bahwa petugas kesehatan tidak menanggapi dengan cepat keluhan yang disampaikan oleh pasien. Sebanyak 32 responden atau 78% memiliki persepsi bahwa adanya pembatasan konsultasi terhadap petugas kesehatan. Sedangkan 9 responden atau 22% memiliki persepsi bahwa tidak ada pembatasan konsultasi terhadap petugas kesehatan. Ditinjau dari biaya pengobatan, 23 responden atau 56,1% memiliki persepsi bahwa tidak adanya kenaikan biaya pengobatan saat berkunjung di rumah sakit selama pandemi ini. Dan 18 responden lainnya atau 43,9% memiliki persepsi bahwa adanya kenaikan biaya pengobatan selama pandemi. Persepsi responden berdasarkan hasil kuesioner terhadap kualitas pelayanan kesehatan selama COVID-19 di Rumah Sakit Dr. Thomson Nias sudah baik, tetapi terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Ini bergantung pada pelayanan yang diterima oleh pasien. Pelayanan berkualitas merupakan pelayanan yang diberikan sesuai dengan prosedur dan kebutuhan pasien, serta memperhatikan kenyamanan dan keamanan pasien. Sebaliknya, kualitas pelayanan kesehatan yang kurang maksimal dan tidak sesuai dengan prosedur rumah sakit akan mengakibatkan persepsi yang buruk dari pasien, dan kebanyakan dari pasien akan merasa kurang puas. Baik, seperti yang teman-teman saksikan, di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan. Di sebelah kanan saya sudah tertera diagram. Nah, jadi ada 3 faktor utama yang kami ambil dari faktor mempengaruhi pelayanan kesehatan, yaitu kompetensi tenaga kesehatan dengan persentase 92,7%, yang kedua, ketersediaan tenaga kesehatan dengan persentase 92,7%, dan yang ketiga, fasilitas, yaitu dengan persentase 100%. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit M. Thomson yaitu kompetensi tenaga kesehatan, ketersediaan tenaga kesehatan, dan fasilitas. Dalam melakukan tindakan pelayanan kesehatan, diperlukan fasilitas yang baik, bermutu, dan berkualitas untuk menunjang layanan kesehatan. Fasilitas yang mendukung akan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Semakin lengkap fasilitas, kesehatan akan berdampak positif pada tingkat kepuasan pasien. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan tentang kompetensi tenaga kesehatan. Teman-teman, kompetensi tenaga kesehatan juga menjadi bagian penting pada layanan kesehatan. Kompetensi tenaga kesehatan yang baik akan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Menurut Voyagis, kompetensi atau kemampuan merupakan suatu sifat dasar seseorang yang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif atau berhasil guna. Kompetensi sangat perlu dipahami petugas pelayanan kesehatan dalam melaksanakan tugasnya. Semakin baik tingkat pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan akan semakin mengoptimalkan kualitas pelayanan kesehatan. Kompetensi tenaga kesehatan akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan kenyamanan pasien saat menerima pelayanan.
Ketersediaan tenaga kesehatan menjadi faktor penting yang mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 1 dinyatakan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Keterbatasan dalam tenaga kesehatan dapat menambah beban kerja tenaga kesehatan yang masih ada sehingga mereka harus bekerja secara ekstra. Menyediakan tenaga kesehatan sudah semestinya menjadi tanggung jawab dari pemerintah setempat. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan. Pada masa pandemi COVID-19, pengunjung yang datang pada layanan kesehatan untuk pemberian kesehatan dan berobat atau menjenguk pasien mengalami beberapa perubahan nih teman-teman. Terdapat 3 alur proses pelayanan kesehatan yang berubah, seperti pembatasan jumlah pasien sebagai upaya untuk menghindari kerumunan, serta diterapkannya langkah pencegahan standar dan identifikasi awal dan pengendalian sumber virus. Setelah dilakukannya pengumpulan data dan pembahasan, dari kelompok kami mengangkat beberapa kesimpulan. Di antaranya, pentingnya penggunaan alat pelindung diri. Kedua, penerapan protokol di rumah sakit telah maksimal dilakukan di Rumah Sakit Dr. Thompson Nias. Kemudian, petugas kesehatan tidak memberikan informasi mengenai penyebaran virus. Dalam hal ini, kelompok kami mengambil kesimpulan bagaimana sikap petugas yang kurang mengedukasi kepada para pengunjung pelayanan kesehatan. Kemudian kesimpulan yang keempat diangkat oleh kelompok kami yaitu petugas kesehatan masih kurang jelas dalam memberikan informasi, di mana petugas kesehatan yang berada di rumah sakit Dr. Thompson Nias masih kurang jelas memberikan informasi mengenai penyakit yang dialami oleh pasien. Kemudian kesimpulan kelima yaitu petugas kesehatan di rumah sakit Dr. M. Thompson Nias masih kurang tanggap dalam menanggapi keluhan pasien. Yang keenam, adanya pembatasan waktu konsultasi di rumah sakit Dr. Thompson Nias dan adanya penambahan biaya atau kenaikan biaya di rumah sakit Dr. Thompson Nias. 2 hal terakhir dalam kesimpulan kami itu menurut dari kelompok kami sangat tidak menguntungkan bagi pasien, di mana menurut kelompok kami harusnya jika biaya yang harus dibayarkan tinggi, adanya penambahan, harusnya pelayanan diberikan oleh rumah sakit kepada pasien lebih baik atau lebih menguntungkan buat pasien. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. See you!